Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabatku, sehat walafiat? Selamat datang di Islami Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hukum non sukun dan tanwin nomor ketiga, iklab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hukum nun sukun dan tanwin yang nomor ketiga yaitu iklab. Iklab berasal dari iklaba yaklibu iklaban, termasuk masdar, isi masdar ya. Iklab terbagi menjadi dua, yaitu menurut lugat, menurut bahasa, menurut etimologi. Iklab menurut istilah, menurut ulama ahli tajwid. Adapun iklab menurut lugat yaitu tahwilus syai'i inda wajhi, membalikan sesuatu dari arahnya, membalikan sesuatu dari asalnya, apapun itu, tidak ada ketentuan khusus. Artinya iklab menurut lugat ini bersifat global, bersifat umum sahabatku. Contohnya kita membalikan telapak tangan yang tadinya menghadap ke atas, kita balikan jadi ke bawah. Nah, itu iklab menurut lugot, begitu sahabatku. Lanjut, yaitu di sini iklab menurut istilah. Iklab menurut istilah yaitu qalbun nuni as-sakinati awit tanwini miman lafdhon la khoton halatani dukhulihima ba'an ma'agunnatin. Qalbun nuni, menukarkan nun as-sakinati yang sukun, menukarkan nun sukun. Awit tanwini, menukarkan tanwin atau tanwin. Miman, menukarkan menjadi mim. Lafdhon, dalam segi lafal, menjadi suara mim. La khoton, ya, la khoton, tidak dalam tulisan. Artinya menukarkan nun sukun ataupun tanwin di dalam ucapannya saja, kan nun sukun atau tanwin ke suara mim, ya, namanya suara ya, tidak kelihatan sahabatku. Miman lafdhon maksudnya, jadi mim dalam segi lafal gitu ya, dalam segi ucapan. La khoton, tidak dalam tulisannya tetap nun sukun, tulisannya tetap tanwin, tapi yang ditukarkan itu hanya suaranya saja, lafdhonnya saja, begitu sahabatku. Halatani dukhulihima, yang keadaan nun sukun dan tanwin itu dukhulihima, masuk, artinya menghadapi ya. Artinya nun sukun dan tanwin itu masuk ba'an, menghadapi ba ya, ma'agunatin, serta gunnah. Menukarkan nun sukun atau tanwin menjadi suara mim waktu dibacanya, tapi tidak dalam tulisannya ketika menghadapi ba serta gunnah. Alasan nun sukun atau tanwin ditukarkan ke mim, ke bacaannya, ke mim, ke suara mim gitu maksudnya. Kenapa nun sukun dan tanwin atau tanwin ditukarkan ke mim gitu ya? Jadi alasan yang pertama itu susah menetapkan gunnah dalam nun sukun dan tanwin barengan dengan menutup dua bibir. Ketika kita mengucapkan nun sukun atau tanwin serta gunnah itu dibarengkan dengan menutup bibir, dengan menutup dua bibir, maka itu susah. Maka alasan yang pertama yaitu maka ditukarkanlah nun sukun dan tanwin itu ke
mim, maksudnya ke suara mim, bukan dalam segi tulisannya tetap nun sukun kelihatan, tulisannya tetap tanwin, yang ditukarkan hanya suara itu ya, hanya bacaannya saja. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa nun sukun dan tanwin itu atau tanwin itu ditukarkan ke mim, yaitu nomor dua, yaitu beda-beda makhrajnya, beda-beda tempat keluarnya huruf. Makhraj itu huruf tempat keluar ya, dari khoroja ya khruju khrujan, bahwa khorijun wazaka makhrujun, makhrajun isim makan. Jadi beda-beda makhrajnya. Alasan mengapa nun sukun atau tanwin ditukarkan ke mim, karena yang kedua beda-beda makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Kalau nun makhrajnya di ujung lidah dan ba makhrajnya di kedua bibir, maka beda-beda makhrajnya itu karena sebab beda-beda makhraj, beda-beda tempat keluarnya huruf nun dan ba gitu ya, maka ditukarkanlah ke mim, ditukarkanlah ke bacaan mim, ke suara mim, begitu ya sahabatku, mudah-mudahan paham gitu. Contoh-contoh iklab yaitu nun sukun, tanwin dan tanwin. Nun sukun dalam satu kalimat, nun sukun dua kalimat, tanwin hanya dalam dua kalimat. Contoh nun sukun dalam satu kalimat, an batat. An batat. Ketika kita membaca an batat, nah ini kan ada hukum ya. Apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya iklab. Hukumnya iklab, ditukarkanlah nun itu ke mim dalam segi suaranya, tetap dalam tulisannya ya, batat gitu. Batat, nunnya itu ditukarkan ke mim ya. Biasanya ada tulisan mim kecil gitu, kalau di Al-Quran ada tulisan mim kecil gitu, mim kecil gitu di sini, mim ini untuk menandakan iklab ya, menandakan iklab. Ini ada dua versi untuk iklab ini ya. Maksudnya ketika kita mengucapkan nah ketika kita mengucapkan bibir kita jadi tertutup ya, ada juga versi yang lain, yaitu ketika mengucapkan gitu ya, bibir itu ditutup tapi renggangkan sedikit, sekira-kira seukuran kertas tipis lah ibaratnya ya, karena akan keluar ikhfa. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunatin ma'al ikhfa'i. Ketika kita membaca iklab bertemu menghadapi ba ya, kita tukarkanlah gitu ya nun itu ke suara mim, bigunatin dengan guna, ma'al ikhfa'i serta ikhfa, serta samar gitu ya. Jadi keluarnya ikhfa itu ketika dua bibir itu ditutupnya jangan terlalu rapat gitu ya. Ya, itu versi, ada dua versi dalam iklab ini. Kita mau yang mana? Mau yang ditutup kedua bibirnya ya boleh, mau yang bibirnya itu kedua bibirnya itu tidak ditutup, artinya disisain gitu ya, disisain tidak ditutup. Batat, nah ini yang ditutup, ini yang disisain sedikit ya. Kalau yang ditutup semua bibirnya, tapi jangan terlalu
keras, artinya lunak gitu tutup bibirnya ya. Batat ya, mau yang mana silakan, kedua-duanya insya Allah benar ya. Ketika kita mengucapkan am nah itu memakai gunnah, memasukkan suara ke pangkal hidung. Sahabatku masih ingat ya, ini guna itu memasukkan suara ke pangkal hidung begitu. Ini dalam satu kalimat nun sukun, dalam satu kalimat. Adapun nun sukun dalam dua kalimat yaitu seperti min ba'di, min satu kalimat, ba'di satu kalimat ya. Min ba'di. Ketika nun sukun, nun mati menghadapi ba bertemu dengan ba, maka ada hukum, yaitu hukumnya iklab. Yang namanya iklab menukarkan ya, menukarkan nun sukun ke bunyi mim serta memakai gunnah. Mim ba'di itu. Lanjut tanwin. Tanwin adanya dalam dua kalimat, dalam satu kalimat tidak ada ya, dua kalimat. Contoh sami'un basir, sami'un basir, sami'un satu kalimat, basirun satu kalimat, jadi dua kalimat. Ketika tanwin bertemu gitu ya dengan ba, maka di situ ada hukum, yaitu hukumnya iklab. Yang namanya iklab yaitu menukarkan ya, menukarkan tanwin ke suara mim serta memakai gunnah. Sami'un, walaupun ditulisnya sami'un, tanwinnya kelihatan tanwin, tapi seolah-olah tidak kelihatan, yang kelihatan mimnya saja. Sami'um ya, ketika mengucapkan nah itu memakai gunnah, itu masukkan suara itu ke pangkal hidung. Sami'um basir, sami'um basir, sami'um basir. Nah sahabatku semuanya, ini untuk contoh iklab. Semoga saja kita memahaminya. Bagaimana keterangan iklab ketika nun mati menghadapi ba digantikan, ditukarkan ke mim serta memakai gunnah, dan jangan lupa campur ikhfa. Wasalisul iqlabu indal ba'i mimman bigunatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i mimman bigunatin ma'al ikhfa'i. Kantiluna iklab lamun nyandingan ba gantikan kana mim gunnah campur ikhfa. Kali ini kantiluna iklab lamun nyandingan ba gantikan kana mim gunnah campur ikhfa. Yang ketiga, hukum iklab hadafi ba tukar jadi mim gunnah campur ikhfa. Semoga saja bermanfaat sahabatku semuanya, sahabat Islami Channel. Sekian saja video kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.